Halo semuanya, kita akan bahas latihan soal persiapan ujian sekolah ya. Nomor pertama, diberikan soal matematika sebanyak 40 soal kepada siswa kelas 9 dengan ketentuan skor jawaban benar 2, skor jawaban salah minus 1, skor tidak dijawab 0. Jika Rudi mengerjakan 25 soal dengan benar dan 4 soal tidak dijawab, skor nilai yang diperoleh Rudi adalah, berarti kita tulis dulu ya. Benar, salah, tidak dijawab ya. Nah, benarnya itu kan ada 25 soal. Dan selanjutnya 4 soal tidak dijawab. Nah, di sini ada 40 soal, sudah dijawab benar 25 dan 4 soal tidak dijawab. Berarti jumlah soal salahnya 40 dikurang 25 dikurang 4, yaitu 11. Ya. Nah, sekarang kita lihat skornya. Setiap jawaban benar adalah 2, setiap jawaban salah adalah minus 1, setiap soal yang tidak dijawab skornya 0. Ya, berarti 25 kali 2 adalah 50, 11 kali min 1 adalah min 11, 4 kali 0 adalah 0. Berarti kita jumlah 50 ditambah minus 11, berarti hasilnya adalah 39. Lanjut nomor 2. Banyak penduduk RT 5 RW 7 Desa Harapan adalah 80 warga, 60 warga memiliki motor, 32 warga memiliki mobil, dan 8 warga tidak memiliki motor dan mobil. Banyak warga yang hanya memiliki mobil adalah titik-titik orang. Nah, di sini ini adalah soal terkait himpunan ya, dengan menggunakan diagram Venn. Nah, berarti kita gambar dulu diagram Venn-nya. Nah, karena ini ada kepemilikan motor dan mobil ya. Di sini 60 warga memiliki motor, berarti di sini 60. Nah, 32 warga memiliki mobil, berarti di sini 32. Dan 8 warga tidak memiliki motor dan mobil, berarti karena tidak punya motor dan mobil dia ada di luar ya. Nah, banyak warga yang hanya memiliki mobil. Nah, di sini artinya di tengah-tengahnya ya, ini adalah irisan. Irisan artinya yang punya motor dan mobil, jadi punya dua-duanya. Berarti karena kita belum tahu, kita kasih X dulu ya. Nah, di sini kan udah ada irisannya ya. Sudah, biar nggak double gitu ya, ini harus dikurang X gitu. Ini juga harus dikurang X ya. Nah, begitu berarti sekarang kita lihat seluruh warganya ada berapa? Ada 80. Nah, berarti 80 sama dengan ya, di sisi kiri adalah 60 kurang X ditambah yang di tengah adalah X, yang punya hanya mobil 32 dikurang X sama yang di luar 8. Berarti 80 sama dengan, nah, min X ditambah X ini habis ya. Terus berarti 60 ditambah 32 ditambah 8, hasilnya 100. Masih ada min X. Nah, ini X sama dengan 100 dikurang 80, berarti X sama dengan 20. Nah, 20 ini artinya yang punya motor dan mobil. Tuh. Punya dua-duanya. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah banyak warga yang hanya memiliki mobil. Jadi dia benar-benar hanya punya mobil aja. Nah, hanya punya mobil aja tuh yang ini. Ya kan? 32 dikurang X. Berarti X-nya tadi 20 ya. Berarti 32 dikurang 20. Jadi jawabannya adalah 12. Lanjut nomor 3. Perbandingan umur Hasan dan umur Budi adalah 3:4. Diketahui jumlah umur keduanya saat ini 28 tahun. Perbandingan umur keduanya pada 20 tahun yang akan datang adalah, nah, sebenarnya perbandingan ini bisa kita misalkan sebagai aljabar ya. Kita kerjakan dengan cara aljabar. Nah, di sini kan Hasan banding Budi itu kan 3:4. Artinya Hasan itu adalah 3X,
Budi adalah 4X, ya kan? Nah, sekarang diketahui jumlah umur keduanya saat ini 28. Berarti harusnya gini kan, H ditambah B sama dengan 28. Hanya 3X ditambah 4X sama dengan 28. Berarti 7X sama dengan 28. Berarti X sama dengan 28 dibagi 7, artinya 4. Nah, berarti umur Hasan itu adalah 3X kan tadi. Berarti 3 kali 4. X nya 4 ya. Berarti 12 tahun. Budi itu 4X. Berarti 4 kali 3. 4 kali 4. Kan X nya 4. 4 kali 4 berarti 16. Nah, sekarang perbandingan umur keduanya pada 20 tahun yang akan datang. Nah, berarti 20 tahun yang akan datang. Nah, Hasan 12 ditambah 20 jadinya 32. Sedangkan Budi itu 16 ditambah 20 berarti 16 tambah 20 berarti 36. Nah, yang ditanya adalah perbandingannya. Perbandingannya berarti 32 dibanding 36. Ingat, perbandingan harus sesederhana mungkin. Kita sama-sama bagi dengan 4. 32 bagi 4 8, 36 bagi 4 9. Berarti 8 dibanding 9. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Ada 4 toko menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel. Nah, di sini barangnya, semua toko barangnya harganya sama ya, tapi hanya diskonnya yang berbeda. Pertanyaannya kita lihat dulu. Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Di toko manakah Ali berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Nah, karena harga yang paling murah ya, karena harganya sama nih ya, hanya diskon yang berbeda, berarti kan kita cari diskon yang paling besar. Diskon yang paling besar ya. Nah, tapi karena ada 2 barang di sini ya, sedang dari toko Rame ke toko Indah ya, toko Rame diskonnya besar ya, semakin kesana semakin turun. Tapi untuk celananya ya, semakin dia kecil diskonnya gitu. Tapi toko Indah semakin besar diskonnya. Nah, sebenarnya tanpa menghitung kalian udah bisa ngambil kesimpulan mana diskon yang paling besar. Kita lihat ya, ambil harga antara baju dan celana ya. Harga yang paling besar kan 100 ya. Dari 100 ini mana yang diskonnya paling besar, yaitu 25%. Berarti pas toko Indah ya yang diskonnya paling besar gitu ya. Jadi jawabannya, oh ini nggak ada pilihan gandanya ya. Nah, ini harusnya ada. Berarti jawabannya adalah toko Indah gitu ya. Nah, oke, ini jawabannya adalah toko Indah. Tapi kalau kalian masih ragu, kalian juga bisa hitung ya. Misalnya, jadi menghitungnya begini. Toko Rame, kita lihat diskonnya 25% untuk baju, berarti 25 per 100 dikali 80.000 ya. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. 25 dikali 800 hasilnya 20.000 gitu. Terus untuk celananya 10 per 100 10 per 100 dikali 100.000 ya, karena dia mau di sini Ali akan membeli sebuah baju dan celana ya.
Jadi beli satu baju, beli satu celana, berarti ini coret, ini berarti 10.000. Nah, berarti total diskon yang didapatkan ketika dia beli satu baju, satu celana adalah 30.000 gitu. Nah, selanjutnya untuk toko damai. Toko damai 20/100 dikali 80.000. Nah, berarti coret 16.000. Terus 15/100 dikali 100.000. 15.000. Kita jumlah hasilnya 31.000 ya. Nah, sekarang toko senang 15/100 dikali 80.000. Kita coret 15 dikali 8 itu 120. Jadi 12.000 ya kan nolnya. Terus habis itu 20/100 dikali 100.000. Coret jadinya 20.000. 32.000. Sedangkan sekarang toko Indah 10/100 dikali 80.000. Coret terus habis itu 8.000. Terus 25/100 dikali 100.000. Nah, ini diskonnya 25.000. Berarti 33.000. Nah, kan untuk harga yang paling murah adalah diskon yang paling besar. Berarti jawabannya benar, toko Indah. Lanjut nomor 5, seorang siswa berlari mengelilingi lapangan sebanyak 8 kali putaran. Jika lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20 meter x 16 meter, jarak yang ditempuh siswa tersebut adalah titik-titik meter. Nah, ini ingat soalnya mengelilingi, berarti kita harus cari keliling persegi panjang. Rumusnya 2 kali P ditambah L. 2 kali panjangnya 20, lebarnya adalah 16, berarti 2 dikali 36 sama dengan 72. Nah, yang ditanyakan jarak. Nah, ini keliling ya, berarti dia baru mengelilingi satu lapangan, satu kali putaran. Nah, berarti karena mengelilingi 8 kali, berarti jaraknya 72 dikali 8, yaitu 576 meter. Oke, lanjut nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut X adalah, nah, lihat ini saling, kalau kita lihat ini adalah yang namanya bersuplemen ya, berarti kalau dijumlah hasilnya 180, berpelurus atau bersuplemen yang berpelurus. Dan berarti di sini ya harusnya 180 dikurang 160 hasilnya adalah 20. Berarti sini 20. Nah, sekarang antara ini dengan yang di sini ya, itu adalah sehadap, berarti besarnya sama. Berarti X-nya adalah 20 derajat. Lanjut, perhatikan diagram lingkaran tentang keikutsertaan siswa kelas 7 pada kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Jika banyak siswa kelas 7 ada 72 orang, maka banyaknya siswa yang mengikuti karate adalah, nah, kita harus tahu berapa derajat nih karatenya dalam diagram lingkaran. Berarti caranya adalah 360 derajat dikurang 170 derajat dikurang 45 derajat dikurang 35 derajat ya, berarti jawabannya adalah 110 derajat.
derajat. Nah, banyak siswanya yang ikut karate, berarti 110 derajat per, ingat satu lingkaran adalah 360 dikalikan 72. Berarti ini dicoret, terus ini 1, ini 2 ya. Berarti 11 dikali 2 yaitu 22 orang. Lanjut nomor 8. Perhatikan pola bilangan segitiga berikut. Bukan segitiga ya, salah. Perhatikan pola bilangan berikut ini. Rumus suku KN dari pola bilangan di atas adalah, nah berarti kita lihat lingkarannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6. Di sini ada 12. Di sini ada 18. Di sini ada 24. Nah, kita lihat ini adalah barisan aritmatika karena 12 kurang 6 itu adalah 6. 18 kurang 6 adalah 6, jadi selalu bertambah 6 nih untuk ke bilangan berikutnya ya, selalu ditambah 6. Karena barisan aritmatika berarti kita pakai rumus UN ya, sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, A itu adalah suku pertama, berarti ini A ya. A 6 ditambah, kita nggak tahu N-nya. Nah, B itu bedanya. Nah, bedanya ini, yang ini nih, ya. Ini B. B-nya 6 juga. Berarti 6 ditambah, nah ini dikalikan pelangi. N kali 6, 6N. Dikurang 1 kali 6, 6. Nah, 6 dikurang 6, itu habis ya. Berarti sisa 6N. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat untuk menyatakan letak kota-kota pada grafik di atas adalah, lihat ini semuanya kota C ya. Kota C 4 km sebelah barat, 3 km sebelah timur kota A. Nah, berarti ini kita mau tahu letak kota C. Sekarang titik acuannya adalah kota A. Ya. Nah, titik acuan itu, nah ini adalah acuannya ya. Acuan berarti dia startnya, ya. Berarti kalau mau ke kota C itu harus ke sana dulu, ke kiri, gitu kan, baru ke bawah. Nah, ingat mata angin utara, barat, barat, timur, selatan, gitu kan. Nah, berarti kalau kota A ke kota C, berarti kota C adalah karena ke kiri tuh 2, 3, 4 km baratnya kota A. Terus tuh 2, 3 km selatan kota A, ke bawah ya. Terus habis itu sekarang kita ke kota dan 1 km sebelah barat, 4 km sebelah timur kota B. Sekarang acuannya jadi kota B, bergerak ke kota C juga, jadi pindah acuan, berarti ke kiri 1 terus ke bawah, kan? Nah, berarti kota C acuannya adalah kota B, 1 km barat kota B, terus tuh 2, 3, 4 ya, 4 km selatan kota B. Nah, berarti yang benar ini benar, masa dari sebentar, sini masih benar, 4 km sebelah barat, 3 km sebelah timur, salah ya, ini salah,
4 km sebelah barat, 3 km sebelah utara. Salah. 4 km sebelah utara. Salah. 4 km sebelah barat, 3 km sebelah selatan kota A, dan 1 km sebelah barat, 4 km sebelah selatan kota B. Berarti ini yang benar. Oke, lanjut nomor 10. Relasi dari A ke B pada diagram di atas adalah, nah, kalau kayak gini kalian bunyikan pilihannya. Misal pilihan A adalah lebih besar dari. Nah, berarti 2 lebih besar dari 1. Benar gak? Benar kan? Terus ini kesini kan. 4 lebih besar dari 1. 4 lebih besar dari 3. Benar-benar. 6 lebih besar dari 1. 6 lebih besar dari 7. Benar. Oh, berarti jawabannya ini gitu ya. Oke, lanjut nomor 11. Perhatikan persamaan garis berikut. Ada persamaan 4 garis. Garis-garis yang saling sejajar adalah pada pernyataan. Nah, ini kalian harus mengubah persamaannya membentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Berarti harus di ruas kiri semua. Selanjutnya, langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua, cari gradien ya. M sama dengan min A per B. Berarti minus koefisien X dibagi koefisien Y. Langkah ketiga ya. Kalau sejajar maka gradiennya sama. Oke, kita cari yang pertama. 3X ditambah 2Y sama dengan 0. Ini udah di kiri semua ya. Berarti gradiennya adalah minus koefisien X-nya 3, koefisien Y-nya 2. Berarti min 3 per 2. Terus yang kedua, 3X sama dengan min 2Y ditambah 5. Nah, ini kan belum nih. Masih ada yang di kanan. Kita pindahin ke kiri semua. 3X ditambah 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Baru cari gradiennya. Gradiennya min koefisien X-nya 3, koefisien Y-nya 2. Min 3 per 2. Ya. Lanjut yang ketiga. 2X sama dengan 3Y dikurang 7. Masih ada yang di kanan, pindahin ke kiri semua. 2X min 3Y ditambah 7 sama dengan 0. Berarti gradiennya adalah koefisien X-nya 2, koefisien Y-nya min 3 ya. Berarti min bagi min plus 2 per 3. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, 2Y sama dengan 8 dikurang 3X. Ada yang di kanan, berarti kita pindahin 2Y min 8 ditambah 3X sama dengan 0. Nah, gradiennya adalah minus koefisien X-nya 3 ya. Koefisien Y 2. Berarti min 3 per 2. Nah, sekarang sejajar itu kalau gradiennya sama. Nah, ini kan sama nih, min 3 per 2, min 3 per 2, min 3 per 2. Berarti jawabannya 1, 2, dan 4. Lanjut nomor 12. Harga 2 baju dan 1 celana adalah 140.000. Harga 3 baju dan 2 celana adalah 235.000. Harga 1 baju dan 1 celana adalah berarti kita misalkan bajunya X, celananya Y. Berarti 2X ditambah Y sama dengan 140.000. 3X ditambah
2Y sama dengan 235.000. Nah, ini kan SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalian harus samakan salah satu variabelnya. Nah, misalnya saya mau nyamain yang ini nih, ya kan, 1 dengan 2, KPK-nya berarti 2 ya. Nah, berarti yang atas harus dikalikan 2, yang bawah tetap, ya kan. Jadinya yang atas dikali 2 semua, 2 jadinya 4x, 2 kali 2 4x, ditambah 2y sama dengan 140 kali 2 jadinya 280.000. Sedangkan yang bawah sama karena dikalikan 1. Kurang habis 4x kurang 3x, x jadinya 280 dikurang 235 adalah 45.000. Nah, selanjutnya kita pakai salah satu persamaan. Misalnya saya pakai yang atas ya, 2x ditambah y sama dengan 140.000. Berarti 2 dikalikan 45.000 ditambah y sama dengan 140.000. Berarti 2 kali 45 90.000 ditambah y sama dengan 140.000. Berarti y sama dengan 140.000 dikurang 90.000. Jadinya y sama dengan 50.000. Nah, pertanyaannya harga satu baju dan satu celana, berarti x ditambah y. X nya 45.000, y nya tadi 50.000, jadinya 95.000. Lanjut nomor 13. Rumah Santi 24 km sebelah barat rumah Hasan, sedangkan rumah Rudi 10 km sebelah utara rumah Hasan. Jarak rumah Rudi dan Santi. Nah, saya ingetin lagi, ini utara, barat, timur, selatan. Sekarang kalau digambarkan rumah Santi 20 km sebelah barat rumah Hasan, berarti ini ada rumah Hasan gitu ya. Terus sebelah baratnya adalah rumah Santi, berarti ini S. Sedangkan rumah Rudi 10 km sebelah utara rumah Hasan, berarti di sini rumah Rudi. Kita Nah, tadi Santi dan jarak rumah Santi dan Hasan itu 24, jarak rumah Rudi dan Hasan itu 10. Nah, sekarang yang ditanya jarak rumah Rudi dan Santi, berarti ini X. Nah, berarti kita pakai Pythagoras. X kuadrat sama dengan, karena sisi miring ditambah ya, 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat, X kuadrat sama dengan 24 kuadrat itu 576 tambah 100 676, berarti X akar dari 676 yaitu 26. Nomor 14. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi limas 12 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah, coba kita lihat. Nah, karena ini sisinya persegi, sisi alasnya persegi, berarti ya segitiga ya, yang segitiga tegak nih kan ada 4 ya, itu luasnya akan sama semua. Berarti luas permukaan adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga nih, segitiga yang ini nih, yang tegak kan ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di depan, ada yang di belakang ya. Nah, problemnya segitiganya ini kalau kalian lihat alasnya adalah 10, sedangkan tingginya ini nggak tahu gitu ya, kita kasih X. Nah, cara yang dapetin X nya gimana? Kalian pakai segitiga yang di dalam nih ya kan, yang ini nih.
ya. Jadi kalau saya gambar ini kan, ininya 12. Nah, di sini dari sini sampai sini nih ya, itu adalah kan karena dari sini ke sini 10, berarti dari sini ke sini 5 dibagi 2 ya, 5 berarti di sini x. Berarti kita pakai Pythagoras. Berarti x kuadrat sama dengan, ingat ini sisi miringnya, jadinya x kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti x kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. Berarti x kuadrat sama dengan 169. Berarti x sama dengan akar 169. X nya 13. Nah selanjutnya, nah berarti kita bisa nyari nih yang tadi nih, yang gini, ini yang di sebelah kiri, segitiga di kiri ini 10. Nah tadi kan ini x kan, berarti ini adalah tinggi segitiga, jadi ini adalah 13. Jadi jangan bingung kalau di segitiga yang di dalam x itu jadi sisi miring, tapi kalau di segitiga sebelah kanan x nya malah jadi tinggi ya. Oke, berarti sekarang tinggal kita cari luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Luas alasnya sisi kali sisi karena berbentuk persegi, sedangkan segitiganya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Sisinya itu adalah 10 ya, 10 kali 10 ditambah 4 dikali setengah, alasnya adalah 10 ya, tingginya adalah yang ini 13 ya, tingginya jadi yang ini ya 13. Berarti 10 kali 10 adalah 100 ditambah 4 dikali ini coret 4, 5 kali 13 adalah 65. Berarti 100 ditambah 4 kali 65 yaitu 260. Jadi jawabannya 306. Oke, lanjut nomor 5. Median dari diagram di atas adalah nilai. Nah, karena ini masih dalam diagram batang, kalau bisa kalian buat di dalam tabel dulu. Ini nilai ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini frekuensinya kita lihat ya, yang 4 nih frekuensinya 4, 5 frekuensinya 6, 6 frekuensinya 10, 7 frekuensinya 12, 8 frekuensinya 8, 9 frekuensinya sini di tengah-tengah ya, berarti 7, 10 frekuensinya 3. Oke, sekarang data ke. Nah, data ke ini apa? Maksudnya begini, ini kan nilainya 4, frekuensinya 4, kalau kita jabarin kan 4, ada 4, ada 4. Jadi data ke 1 sampai data ke 4 tuh nilai 4. Terus baru 5-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai 5 itu adalah data ke 5 sampai data ke 6. Ini masih 5 ya. 3, 4, 5, 6. Berarti data ke nilai 5 itu data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai data ke 10. Nah, biar nggak jabarin banyak, berarti kita tulis saja
nilai 4 itu kan data ke 1 sampai 4. Nah, terus habis itu data nilai 5 data ke 4 ditambah 6 gitu ya. Jadi 10. Ya kan? Sekarang 10 ditambah 10 jadinya 20. 20 ditambah 12 jadinya 32. 32 ditambah 8 jadinya 40. 40 ditambah 7 jadinya 47. 47 tambah 3 sama. Nah, berarti datanya juga ada sampai 50 gitu ya. Nah, berarti sekarang kita cari letak mediannya dulu. Yaitu setengah N ditambah 1. N itu banyak datanya. Nah, tadi karena kita udah cari, ini banyak datanya kan sampai 50. Berarti 50 ditambah 1. Berarti setengah kali 51, yaitu 25 setengah. Nah, karena setengah, berarti median ada setengahnya. Berarti median itu, tapi kalau misalnya jawabannya 25 doang nih, berarti mediannya data ke 25 gitu ya. Tapi karena 25 setengah itu kan ada di antara 25 dan 26. Berarti mediannya adalah data ke 25 ditambah data ke 26 dibagi 2. Nah, kita lihat di sini. Nih, nilai 6 itu sampai data ke 20. Nah, berarti selanjutnya adalah 7 nih. 7 ini berarti 21 sampai 32. Ya kan, ada di sini nih. Nilai 7 tuh data ke 21 sampai data ke 32. Berarti data ke 25 tuh jawabannya adalah 7. Data ke 26 juga masih 7. Berarti 7 tambah 7 adalah 14 dibagi 2, yaitu 7. Oke, lanjut. Pada pelemparan 3 mata uang logam, peluang muncul angka 2 kali adalah, nah berarti kita harus buat pohonnya dulu. Oke, kemungkinan pelemparan uang mata logam ya, kalau kalian ngelemparin, ini kan ada uang logam nih, ya kan? Di uang logam itu ada angka sama ada gambar. Jadi kan ada dua sisi tuh. Yang satu angka yang nunjukin misal angka 100 gitu kan, angka 1000. Nah, yang belakang adalah gambar. Gambar itu gambar Garuda gitu ya. Oke. Berarti kalau misalnya kalian ngelemparin uang mata logam kan kemungkinannya angka atau gambar gitu. Nah, berarti kalau misalnya satu logam yang dilempar, nah kemungkinannya adalah angka dan gambar gitu. Selanjutnya kan dia mintanya 3 mata, berarti setiap ini kita ada kemungkinan lagi, yaitu angka gambar gitu kan. Angka dengan angka jadinya angka-angka, angka dengan gambar jadinya angka gambar dengan angka jadinya gambar angka, gambar jadinya gambar. Nah, ini angka-angka, angka gambar gambar itu berarti masih ada 2 koin gitu, 2 logam, tapi dia mintanya 3. Berarti setiap ini dikasih lagi kemungkinan, ini angka, ini gambar, ini angka, ini gambar, ini angka, ini gambar, ini angka, ini gambar. Nah, sekarang angka-angka dengan angka. Jadi angka. Ini AAG. Ini AGA. Ini AGG. Ini GAA. Ini GAG. Ini GGA. Ini GGG. Nah, yang diminta itu muncul angka 2 kali, berarti A-nya yang ada 2 gitu. Kalau yang ini A-nya ada 3 yang pertama. Ini angkanya ada 2 ya. Ini A-nya juga ada 2. Terus cari lagi. Ini A-nya ada 2. Selanjutnya A1, A-nya 1, udah kan? Berarti peluangnya, nah ada berapa seluruh kemungkinan? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ada kemungkinan 8, berarti per 8. Nah, yang angkanya ada 2, tadi ada 3. Berarti 3 per 8. Oke, nomor 17, hasil dari 4 kali 3 pangkat setengah kali 27 pangkat seperenam dibagi 8 pangkat sepertiga adalah, nah, kalau kalian lihat ya, bilangan pokoknya ini harus paling sederhana ya. 4 bisa diubah menjadi berapa pangkat berapa gitu. 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, kalau 3 itu kan udah sederhana banget tuh, berarti diemin aja. Nah, 27 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat 3, masih ada pangkat seperenam ya. Per 8 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3. Ini masih ada pangkat sepertiga di luar ya. Nah, selanjutnya kita kerjain ini ya. Kalian udah tahu ya, berarti A pangkat B dipangkatin C itu berarti A pangkat B kali C. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat setengah dikali, nah, 3 pangkat 3 kali 1 per 6 per 2 pangkat 3 dikalikan 1 per 3. Ini coret 1, ini jadi 2. Ini coret 1, ini jadi coret 1. Berarti 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat setengah dikalikan 3 pangkat 1 per 2 juga per 2 pangkat 1. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama, sedangkan yang ini sama ya kan. Nah, kalau sama, ingat A pangkat B dibagi A pangkat C berarti pangkatnya dikurang. Sedangkan kalau A pangkat B dikali A pangkat C berarti dia ditambah. Kita lihat yang bilangan pokoknya 2, dia kan dibagi ya, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 1, berarti dia dikurang kan, dikali. Sedangkan yang bilangan pokoknya 3 itu dia dikalikan 3 pangkat setengah kali 3 pangkat setengah, berarti pangkatnya ditambah. 2 kurang 1, 1, setengah tambah setengah juga 1, berarti 2 kali 3 yaitu 6. Nomor 18, hasil dari akar 27 dikurang akar 12 ditambah akar 3 dibagi akar 48. Nah, kalian lihat sebenarnya clue-nya ada di sini. Nih, dia yang paling sederhana kan, berarti semuanya biasanya ada dikalikan 3 gitu. Akar 27 bisa kita ubah menjadi 9 kali 3. 12 dibagi 3, 4. Berarti 12 kita ubah jadi 4 kali 3. Ditambah akar 3 dibagi, nah, 48 dibagi 3 itu 16, berarti 16 dikali 3. 9, akar 9 itu adalah 3 kan, 3 akar 3. Akar 4 itu adalah 2 akar 3 ditambah akar 3 dibagi 16 itu adalah 4 akar 3. Nah, ingat di sini adalah 1 ya. Jadi 3 kurang 2 ditambah 1, yaitu 3 kurang 2, 1 tambah 1, 2. 2 akar 3 dibagi 4 akar 3. Ini coret, ini coret. Jadinya 2 per 4 kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, yaitu 1 per 2. Jadi jawabannya 1 per 2. Nomor 19, diketahui pecahan bentuk akar 10 per 2 akar 6. Hasil rasional penyebut bentuk akar tersebut adalah, berarti kita merasionalkan 10
per 2 ditambah akar 6. Ingat kalau merasionalkan berarti kita kalau misalnya di bawahnya plus berarti rasionalnya kita rasionalkan dengan lawannya ya, yaitu negatif per 2 kurang akar 6. Selanjutnya dikalikan 10 dikalikan 2 kurang akar 6 per 2 ditambah akar 6 dikalikan 2 min akar 6. Yang atas jangan dulu, diemin aja, jangan dikali dulu. Yang ini sebentar, di sebelah sini aja, ini gitu kan. Yang atas jangan dikalikan dulu ya, yang bawah dulu. 2 kali 2 4, 2 kali minus akar 6 min 2 akar 6, akar 6 dikali 2 plus 2 akar 6, akar 6 dikali akar 6 dikurang 6. Ingat ya, akar 6 dikali akar 6 akarnya jadi hilang, akar 3 dikali akar 3 jadinya 3, akar 7 dikali akar 7 jadinya 7. Oke, 10 kali 2 min akar 6 per, nah ini habis ya, 4 kurang 6 min 2. Nah 10 bagi min 2 itu min 5 kali 2 kurang akar 6, baru ini dikaliin, min 5 kali 2 min 10, min 5 kali min akar 6 jadinya positif 5 akar 6. Atau kalau dibalik 5 akar 6 dikurang 10. Jadi hati-hati, jawabannya adalah yang A. Nomor 20. Jika P dan Q penyelesaian dari persamaan x kuadrat ditambah 4x dikurang 21 sama dengan 0 dan P lebih dari Q, maka nilai dari P kuadrat tambah 2PQ ditambah Q kuadrat adalah, nah ini ada, saya kasih tahu ada 2 cara untuk mengerjakannya ya. Yang pertama, kalian faktorin biasa. Ini kesini min 21 kan, berarti berapa, bilangan berapa, 7 sama 3, berarti kalau maunya plus 4 berarti ini yang minus, berarti x tambah 7 x min 3 sama dengan 0, berarti x tambah 7 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 7, x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Nah, maunya P lebih dari Q, berarti yang jadi P kan ini min 7 sama 3, berarti yang lebih besar itu adalah 3, berarti P nya 3, Q nya min 7. Nah, baru disubstitusi, P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat, berarti P nya 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 kali min 7 ditambah min 7 kuadrat, jawabannya 3 kuadrat 9, 2 kali 3 kali min 7 min 21, min 7 kuadrat plus 49, min kali min plus ya, berarti 9 kurang 21, kok min 21 sih, ini masih ada 2 kali 3 6 kali min 7 min 42, min 7 dikuadratin jadinya plus 49, berarti 9 kurang 42 ditambah 49 yaitu adalah 16. Ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua ya. Nah, kita kan punya persamaan x kuadrat ditambah 4x min 21 sama dengan 0. Masih ingat persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx min c plus c sama dengan 0. Berarti di sini a-nya 1, b-nya 4, c-nya min 21
ya kan. Nah, selanjutnya permintaan soalnya kan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Nah, ini bisa kita ubah menjadi P ditambah Q dikuadratin. Hasilnya sama. Jadi bentuk lainnya aja. P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat tuh P tambah Q dikuadratin. Nah, selanjutnya ini berarti kan minta penjumlahan akar. Penjumlahan akar itu rumusnya adalah min B per 2A dikuadratin. Ya, berarti min B-nya 4, 2 dikali A-nya 1 dikuadratin. Berarti min 4 min B per 2A, min B per A, ya penjumlahan min B per A berarti min 4 dibagi 1, ya bukan min B per 2A. Min B per 2 itu sungguh simetri, ya. Min B per A berarti min 4 dibagi 1 yaitu min 4 dikuadratin. Jadi min 4 dikuadratin 16. Nah, jawabannya sama kan? Jadi boleh pakai cara satu, pakai cara kedua, ya. Tapi ingat tadi rumusnya min B per A. Lanjut nomor 21. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x min 12. Jika fungsi fx sama dengan 0, maka nilai x adalah, nah ini sebenarnya kan fx sama dengan 0, berarti ini diganti jadi 0, bukan x-nya ya, fx-nya. Berarti x kuadrat ditambah 4x min 12, fx-nya yang diganti 0, berarti sama dengan 0. Nah, ini udah tinggal faktorin. Ini min 12 berarti berapa nih dua angkanya? 6 sama 2, ya. Karena mau 4 berarti ini minus, berarti x tambah 6, x min 2 sama dengan 0. Ingat belum selesai? X tambah 6 sama dengan 0, x sama dengan min 6, x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Berarti min 6 dan 2 atau 2 dan gini 6, ini tadi 16 ya. Oke, lanjut nomor 22. Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 8x tambah 12. Persamaan sumbu simetrinya, nah ini baru persamaan sumbu simetri itu x sama dengan min b per 2a. Nah ini a, ingat a, b, c, berarti a nya 2, b nya min 8, c nya 12. Berarti min B nya min 8, 2 dikalikan 2, min kali min plus ya, 2 kali 2 4, berarti 8 bagi 4 yaitu 2. Lanjut nomor 23. Fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat min 4x ditambah 5. Nilai fx max adalah, berarti ini mencari nilai optimum. Nah, berarti optimum itu adalah Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Berarti B kuadrat min 4 dikuadratin min 4 kali min 2. Ini A nya min 2, B nya min 4, C nya 5. Min 4 kuadrat min 4 kali min 2 kali 5 per min 4 dikalikan min 2. Min 4 dikuadratin 16, min 4 kali min 2 plus 8, plus 8 kali 5 plus 40. Min 4 kali min 2 8, berarti 56 dibagi 8 yaitu 7. Bayangan titik koordinat A,
min 8, min 7 lem pencerminan terhadap garis X sama dengan min 3 dan dilanjutkan dengan dilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat O 0,0 adalah, berarti ada dua transformasi ya. Pertama, misalkan XY dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, berarti menjadi 2K min X, Y-nya tetap. Yang X-nya aja berubah menjadi 2K min X. Terus kalau dilatasi ya, dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala K, berarti tinggal dikali aja KX KY gitu kan. Oke. Pertama, min 8, min 7 berarti X dicerminkan terhadap X sama dengan min 3, berarti 2 dikalikan min 3, ini K-nya ya, 2 kali min 3 dikurang dengan XY dikurang minus 8, min 7, berarti jadinya min 6, min kali min plus min 6 tambah 8 jadinya 2, min 7. Nah berarti sekarang 2, min 7 didilatasikan dengan pusat 0,0, faktor skalanya 2. Berarti 2 dikalikan 2 terus koma 2 dikalikan dengan min 7. Ini kalanya juga. Berarti 4, min 14. Jadi jawabannya 4, min 14. Nomor 25. Titik P aksen 2, min 4 adalah bayangan titik P 3,5 oleh translasi T A B. Nilai A ditambah B adalah, nah ingat hati-hati, ini adalah awalnya, baru ini bayangannya karena ada aksennya kan, jadi jangan kebalik. Berarti P 3,5 ditranslasikan dengan AB menjadi 2, min 4. Nah, kalau translasi itu kan sebenarnya dijumlah aja. Berarti 3 ditambah A hasilnya harus 2. Sedangkan 5 ditambah B hasilnya harus min 4. Nah, udah pakai aljabar. Berarti B sama dengan min 4 dikurang 5, B sama dengan min 9. Yang ditanya A ditambah B, berarti min 1 ditambah minus 9, itu min 10. Nomor 26. Titik P 3,9 didilatasikan dengan pusat O 0,0 segala sepertiga dan dilanjutkan dengan pencerminan garis Y sama dengan 4. Bayangannya adalah, nah hampir sama kayak tadi A, X, Y. Kalau dilatasi dengan faktor skala K berarti tinggal dikalikan KX, KY. Sedangkan kalau misalnya dicerminkan Y sama dengan K, nah kalau tadi kan X ya, nih X sama dengan K nih, sekarang Y sama dengan K pencerminannya, bedanya berarti X nya yang tetap. Nah yang ini menjadi 2K min Y. Oke, pertama dulu ya, P 3,9 didilatasikan dengan pusat O, faktor skalanya sepertiga, berarti 3 kali sepertiga 9 dikalikan sepertiga.
3. Coret jadi 1, coret jadi 2, 3, jadi 1,3 ya. Selanjutnya dari 1,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, berarti satunya tetap, Y-nya menjadi 2K, 2 kali 4 dikurang 3, jadinya 1,2 kali 4, 8 kurang 3 jadinya 5, 1,5. Nomor 27, panjang ST pada gambar berikut adalah sekarang kita masuk ke kesebangunan ya. Kita jadiin X itu adalah segitiga kecil, sedangkan segitiga besar yang ini ya. Berarti X per 6 X dibandingkan dengan 12 ya. Nah, selanjutnya sisi yang kiri itu adalah 6. Sisi kiri yang besar adalah 6 ditambah 4. Jangan 4 ya, 6 tambah 4. Ya, karena kan 1. Terus berarti X per 12 sama dengan 6 per 10. 10X sama dengan 6 kali 12. 10X sama dengan 6 kali 12 adalah 72. Berarti X sama dengan 72 dibagi 10. Berarti X sama dengan 7,2. Lanjut nomor 28. Pada gambar di bawah, panjang EF adalah, nah, ini kalian gak bisa membandingkan trapesiumnya langsung, makanya kita harus gambar garis yang sejajar dengan CB. Nah, garis yang sejajar dengan CB, maka di sini adalah 6 cm sama ya. Karena sejajar 6 cm, di sini pun 6 cm. Segini. Nah, berarti segini adalah 18 dikurang 6, yaitu 12. Ya kan? Nah, berarti di sini kita cari misalnya ini kasih O ya. Kita cari EO dulu, nggak bisa langsung F. Berarti EO dulu. EO dibanding yang besarnya 12. Jadi sama kayak yang di atas tuh tadi soalnya. EO banding 12 sama dengan 3 per 3 ditambah 5 dari ujung ke ujung ya. EO per 12 sama dengan 3 per 8. Berarti 8 EO sama dengan 3 dikali 12. Berarti EO sama dengan 3 dikali 12 dibagi 8. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 4, 2, di sini 3. Bagi, ya benar. 3 kali 3 9 dibagi 2, yaitu 4,5. Nah, berarti EF-nya nah, EO-nya kan 4,5 nih. OF-nya 6 karena sama sejajar dengan yang di atas. Berarti 4,5 ditambah 6 jadinya 10,5. Oke, lanjut nomor 29. Sebuah bak mandi berbentuk tabung dengan ukuran bagian dalamnya memiliki diameter 70 cm dan tinggi 120 cm. Jika bak mandi diisi air hingga penuh, volume air yang ada di dalam bak adalah tabung ya. Berarti rumus volume ini masih diameter. Berarti R-nya adalah 70 dibagi 2 yaitu 35. Nah, selanjutnya berarti kita cari volumenya.
volume tabung adalah PR kuadrat dikalikan tinggi. 22/7 dikalikan 35 dikalikan 35 dikalikan 120. Coret. Udah hasilin 22 kali 5 kali 35 kali 120 itu adalah 462.000 cm3. Nah, liter itu sama juga dengan desimeter kubik. Berarti kalau ke desimeter kubik naik satu tingkat, tapi karena kubik berarti dilanginnya nolnya 3, yaitu 462 desimeter kubik atau 462 liter. Nomor 30, diketahui kerucut dengan jari-jari alas 10 cm, tinggi 20 cm. Luas seluruh permukaannya adalah, berarti karena luas permukaan kerucut kita butuh sisi miringnya atau garis pelukisnya, berarti harus kita cari dulu, ya kan? Berarti R-nya 10, tingginya 24, berarti S-nya 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat 576 ditambah 100 676, S-nya adalah 26. Nah, LP kerucut rumusnya PR kuadrat ditambah PRS. Berarti 22, lalu bisa dipakai 22/7 nggak bisa ya, karena nggak ada yang bisa dibagi 7, berarti pakai 3,14. R-nya 10 kali 10 ditambah 3,14 kali 10 kali 26. Ini berarti 314 ditambah 816,4, jadinya 1130,4. Nomor 31, diketahui panjang diagonal suatu kebun berbentuk persegi panjang 2x tambah 50 meter dan 3x kurang 40 meter. Berapakah panjang diagonal tersebut? Nah, persegi panjang kan punya dua diagonal nih, ini dan ini. Nah, panjang diagonalnya sama, berarti 2x tambah 50 sama dengan 3x min 40. Berarti 2x dikurang 3x sama dengan min 40 dikurang 50. 2x kurang 3x jadinya min x, min 40 kurang 50 jadinya min 90. Berarti x sama dengan 90. Diketahui rumus fx ditambah 5 sama dengan 3x tambah 17. Nilai f8. Nah, ingat ini masih fx tambah 5, bukan fx. Jadi nggak bisa dimasukin x-nya 8. Tapi gimana caranya? Nah, kalian cari x-nya dulu. Karena kita maunya 8 nih. Berarti kan gini. Fx tambah 5 maunya f8. Gitu kan? X tambah 5 sama dengan 8. Gitu kan? X sama dengan 8 dikurang 5. Berarti x-nya 3. Nah, berarti yang dimasukin 3 x-nya, bukan 8. Berarti 3 x tambah 17 sama dengan 3 dikalikan 3 ditambah 17. 9 ditambah 17 yaitu 26. Nomor 33, titik A 4,1 dirotasikan 0,090 derajat. Jadi pusatnya 0,0 dirotasikannya sebesar 90 derajat dan dilanjutkan dengan translasi 3 dan 5. Tentukan bayangan dari titik A. Ingat kalau translasi tinggal ditambah aja. Nah, sekarang kalau misalnya rotasi 90 derajat ya. Kita ingat-ingat dulu. Kalau dirotasikan dengan 90 derajat itu adalah dibalik, ditukar, tapi y-nya jadi minus.
berarti dirotasikan dibalik tapi jadi minus, jadi min 1, jadi ganti tanda ya. Berarti min 1,4 sekarang ditranslasikan dengan 35, berarti ditambah min 1 ditambah 3, 4 ditambah 5, min 1 tambah 3 itu adalah 2, 4 tambah 5 9, jadinya 2,9. Nomor 34. Sebuah foto ditempelkan pada karton seperti pada gambar. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto masih terdapat bagian karton masing-masing selebar 3 cm. Sedangkan bawah karton belum diketahui ukurannya. Diketahui bahwa foto dan karton sebangun. Hitunglah luas karton yang tidak tertutup foto. Tadi ini sini. Ini bawahnya nggak tahu ya. X berarti ini 3 atas kiri kanan. Oke, ini udah sering kayak berarti 30 per 30 dikurang 3 dikurang 3, terus 40 per 40 dikurang 3 dikurang X, 30 per 24 sama dengan 40 per 37 dikurang X. Nah, ini disederhanain dulu. Sama-sama bisa dibagi 6. Ini 5, di sini jadi 4. Kali silang 4 kali 40 sama dengan 5 dikalikan 37 dikurang X. 160 sama dengan 37 kali 5 185 dikurang 5X. Berarti pindah ruas 5X sama dengan 185 dikurang 160. 5X sama dengan 25, X sama dengan 25 dibagi 5, X sama dengan 5. Nah, sekarang hitunglah luas karton yang tidak tertutup foto. Yang tidak tertutup foto berarti yang ini. Nih. Ya kan? Berarti luas karton yang tidak tertutup foto sama dengan luas karton dikurang luas foto. Nah, luas kartonnya kan ini ya, 30 kali 40. 30 dikalikan 40. Nah, luas foto yang ini kan, ini, nah, ganti warna deh. Ini, ya kan? Nah, tadi kalau ini kan ini 30 kurang 3 kurang 3. Berarti ini tadi 24. Ya kan? Nah, sedangkan ini tadi kan tadi X-nya 5 ya. 40 dikurangin 3 dikurangin 5. 40 kurang 3 37 dikurang 5 32. Ya, berarti ini jadinya 24 dikalikan 32. 30 kali 40 1200. 24 kali 32 adalah 768. Berarti hasilnya 432. Nomor 35. Ini sebenarnya soal yang sudah pernah dikeluarkan juga. Sebuah bangun terbentuk dari belahan bola dan kerucut seperti terlihat pada gambar. Jari-jari bola 7 cm dan tinggi kerucut adalah 24. Berarti kita cari S-nya seperti biasa. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat, S kuadrat sama dengan 576 ditambah 49. Berarti S kuadrat sama dengan 625, S sama dengan akar 625, berarti S sama dengan 25. Nah, luas permukaan bangun tersebut berarti luas selimut kerucut.
yaitu PRS 22/7, R-nya 7, S-nya 25, yaitu adalah 22 kali 25 adalah 550. Sedangkan yang bawah adalah luas tengah bola, yaitu 2 PR kuadrat ya. 2 kali 22/7 kali 7 kali 7, coret-coret, 154 kali 2 yaitu adalah 308. Kita jumlah jadinya 858. Selesai. Oke, coba dipelajarin lagi ya, semoga hasilnya bisa memuaskan.